Halo semua, balik lagi bersama kami di Microsoft Channel ya. Di video kali ini kita akan membahas terkait bagaimana cara untuk memperoleh citra ya atau image dari katalog papan ya. Jadi lapan ini adalah gampangnya itu adalah Badan Antariksa Nasional Indonesia ya. Seperti kalau di USA itu NASA. Jadi lapan ini istilahnya NASA Indonesia. Jadi tugasnya itu di bidang penyediaan citra. Jadi ada Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh, itu mereka menyediakan citra dari baik citra satelit maupun citra radar di wilayah Indonesia. Jadi pengadaan citra semua dikelola oleh lapan. Untuk pemerintah daerah atau pusat boleh mengadakan citra sendiri, namun tentunya harus memohonkan izin dulu kepada lapan ya, seperti itu. Jadi semuanya dikoordinasi oleh lapan. Kita lanjut saja. Jadi lapan itu menyediakan data satelit ya, penginderaan jauh seperti yang resolusi rendah, ada Aquamodis, Teramodis, kemudian resolusi menengah ya sekitar 30 meter, ada Landsat 5, Landsat 7 dan Landsat 8 ya. Kemudian yang Sentinel ini ada resolusinya itu kalau tidak salah 10 meter ya. Jadi Landsat 8 sudah 15 meter, Landsat 5 30 Landsat 7 30 meter gitu. Kemudian citra satelit resolusi tinggi ini citra satelit yang resolusinya kurang dari 10 meter ya, bisa sampai 6 meter, spot 6, spot 7 itu 6 meter. Kemudian ini ada citra satelit sangat tinggi, Plates, GY, Kuiper, dan Worldview, ini bisa sampai di bawah 1 meter ya. Plates ini sekitar 0,6 meter atau 60 cm ya. Kemudian Worldview 3 ini lebih detail lagi, yang terbaru malah bisa sampai sekitar 30 cm kalau tidak salah ya. Oke, kemudian ini data satelit radar, ada Terasar, X dan Sentinel 1. Kemudian ini data mosaik ya, data mosaik ini jadi image telah digabungkan sesaat menjadi satu citra mosaik, yaitu mosaik Landsat atau mosaik spot. Oke, kita langsung lihat lagi. Jadi ini perbandingannya ya. Jadi ada citra Airbus. Jadi spot ini dibawakan oleh Airbus. Kemudian ini ada Landsat, mosaik Landsat ya, satu Indonesia. Mosaik Landsat udah ada semua 2 tahun 2019. Oke, ini ada standar pelayanan data. Jadi teman-teman saat ingin melakukan bagaimana cara mendapatkan citra, jadi ada yang gratis ya, tidak berbayar, dan ada juga yang berbayar. Yang menjadi pembeda yang tidak berbayar dengan berbayar adalah syaratannya ya, yaitu untuk yang tidak berbayar ini bisa diperoleh oleh teman-teman yang bekerja di kementerian lembaga, pemerintah daerah, TNI Polri atau institusi pendidikan. Jadi teman-teman mahasiswa juga bisa memperoleh citra ini secara gratis, cukup memenuhi syarat-syaratnya. Jadi surat permohonan data ditandatangani minimal pejabat eselon 2, itu mungkin kepala dinas, kepala pusat ya mungkin, itu eselon 2. Kemudian area koordinat data serta tanggal akuisisi data yang dibutuhkan. Jadi teman-teman di katalog ini bisa langsung melihat area dan koordinat serta luasan yang akan menjadi penelitian teman-teman untuk mahasiswa ya. Kemudian untuk jadi bahan kegiatan oleh teman-teman di daerah seperti RT RW atau RDTR, bisa dilampirkan di dalam surat permohonan datanya. Kemudian ada kontak person ya, ini
ini digunakan untuk dari pihak lapan menghubungi siapa orang yang mengirim surat, sehingga komunikasinya dapat terhubung secara langsung dan tidak ada untuk menghindari kesalahan saat proses pemohonan data. Jadi seperti ini ya, jangka waktu 7 hari, biaya tarif 0 ya. Jadi ini yang produknya seperti ini, sangat tinggi seperti yang tadi. Plates ada primary, orthosis, mosaic. Primary ini raw data, kemudian orthosis ini yang data yang sudah terorto secara sistematik namun belum mosaik. Nah, ini mosaiknya ada di sini nih. Kemudian ada resolusi tinggi, menengah, rendah, dan besar. Jadi semuanya bisa dapatkan gratis asal syarat-syarat tadi terpenuhi. Nah, kemudian ini untuk yang berbayar ya. Jadi kita syaratnya bebas semua aja. Nah, harganya pun ya paling order 100 km ya, sekitar berapa nih, 100 kali 60.000, 6 juta ya sekali order ya untuk spot 67. Itu sangat tinggi, ini sekitar 25, 160, 4 juta ya, 25, 4 juta. Oke, ini harga untuk berbayarnya ya. Nah, ini untuk produk pelayanan yang sangat tinggi ini seperti ini. Kemudian kenapa ini yang berbayarnya hanya sampai pada tinggi, resolusi tinggi, dan resolusi sangat tinggi ya. Untuk resolusi menengah itu tidak disebutkan di sini ya. Kenapa? Karena kita bisa mendapatkannya secara gratis. Nah, video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkannya secara gratis ya. Oke, jadi yang pertama-tama kita buka Space Map ya, Space Mapnya 8. Seperti ini, nanti semua link videonya akan saya sertakan di deskripsi. Jadi ini ada sistem penyajian data mudah jauh, yang cepat, mudah, aman, dan populer ya, disingkat Space Map. Oke, kunjungi portal. Oke, kita akan kunjungi portal. Jadi ini data portalnya. Data mosaik, spot, Landsat, rahasia dapat diakses melalui masang tanpa melakukan login terlebih dahulu. Jadi selain data spot, place, terasar, dan mosaik Landsat itu dapat diakses, jadi dapat kita download tanpa melakukan login. Nah, untuk login ini sendiri kita harus menghubungi dari pihak lapan ya. Mungkin pertama syarat-syaratnya harus minta password, ID password untuk login, kita bersurat. Ini terkhusus untuk pemerintah daerah ya. Jadi teman-teman yang jadi masing-masing cukup pakai Landsat ya untuk bahan penelitiannya. Nah, jika memang butuh data spot ya bisa berbayar, itu pun lumayan mahal ya untuk mahasiswa. Tapi untuk penelitian bisa juga tidak terlalu jauh yang pakai yang untuk high res. Selama yang saya tahu itu biasanya pakai medium res. Untuk yang high res paling untuk penelitian ini biasanya emang sudah ada dapat datanya baru dilakukan penelitian tersebut. Oke, langsung aja terkait medium resolution, bagaimana cara mendapatkannya. Ini ada link WMS. Jadi link WMS ini adalah web map service. Jadi ya kita bisa melihat mapnya melalui service dari provider yang digunakan ya. Jadi ada WMS, kemudian temannya WMS ini adalah WPS. WPS itu Web Vector Service ya, itu bisa untuk data-data vektor. Jadi data-data vektornya bisa kita download secara otomatis. Untuk data-data image ini biasa digunakan webmap service. Kita langsung aja buka. Nah, untuk sekarang kita akan menggunakan QuantumGIS ya. Jadi QuantumGIS seperti ini. QuantumGIS-nya ini saya gunakan versi 3.16 ya. Kemudian sini juga setelah teman-teman buka, di sini ada WMS dan WMTS ya. Jadi ini juga servisnya, ini untuk menyambungkan. Jadi ini kita klik, kemudian new connection.
isi baru. Nah, ini kita namakan seperti ini, kita isi. Jadi kita bisa mengisi sesuai dengan apa yang akan kita tuju. Jadi misalnya kita akan mendownload untuk daerah Bali, medium res ya. Kita copy to clipboard ya, kita klik aja langsung copy. Kemudian di sini kita isi Bali. Ya, kita pastikan saja ya. Seperti ini. Oke, coba oke. Nanti di sini ada sudah tersambung ini image-nya. Nah, image ini ya, ini berupa Landsat 8 semua ya. Ini ada LPN 8, ini Landsat, ini angka 8 ya, Landsat 8. Untuk MS-nya ini adalah jenis bandnya ya. Jadi ini multispektral berwarna. Jadi ini multispektral juga. Yang ini kemudian tahun pengambilan atau capturing image-nya ya, tahun rekaman dari satelitnya. Jadi tahun 2015, 16, 17, 18, 19, 2016 juga. Nah, bedanya MS dengan PMS ini adalah PMS ini adalah P-nya ini adalah panchromatic ya. Jadi panchromatic multispektral. Jadi ini yang sudah dilakukan proses pansarpening. Jadi band yang berwarna, namun resolusi spasialnya mengikuti band yang ada di panchromatic. Jadi lebih kecil ya, lebih teliti. Misalnya ini untuk MS, untuk di Landsat misalnya 30 meter, dan bila digabungkan dengan panchromaticnya bisa pada ketelitian 15 meter kalau misalnya panchromaticnya Landsat 8. Jadi kita langsung buka aja untuk chatnya. Jadi coba ya kita buka satu aja yang untuk MS, ketikkan seperti ini. Jadi ini udah berwarna ya. Dan untuk yang panchromatic ini seperti ini. Jadi ini untuk yang MS-nya. Untuk mengetahui resolusinya kita tinggal ya pixel ya. Jadi resolusi di dalam untuk raster itu biasanya ada resolusi pixelnya ya. Jadi kita ukur panjang pixelnya berapa. Ini ada sekitar 27 ya. Jadi mungkin hampir sekitar 30 yang mendekati 30, 27 mendekati 30. Kemudian yang sudah mendapatkan panchromatic, sudah melakukan pansarpening itu tiannya sekitar 14 ya, 15 meter. Seperti yang tadi saya jelaskan, ini sudah melakukan proses panchromatic sehingga resolusi spasialnya bisa mencapai 15 meter dari awalnya 27 atau 30 meter tersebut. Oke, kita langsung zoom to layer dulu. Oke, kita untuk mendownload ini kita klik export, kemudian save as. Jadi di sini ada save raster layer as, jadi set geotiff ataupun apa ya, semua jenis data seperti ada di sini. Kemudian kita coba untuk yang geotiff. Kemudian kita nggak usah centang yang untuk virtual rasternya ya, karena setelah saya baca-baca untuk yang versi di atas 3.4 ini sedikit terdapat bug ya katanya, karena kalau kita centang maka save raster kita akan gagal. Jadi seperti itu ya sebaca. Saya tahu kenapa sih juga, mungkin ada bug dalam pengembangannya. Jadi kita nggak usah centang dulu yang create virtual rasternya. Kemudian ini kita pilihkan namanya, kita cari namanya dulu ya. Oke, ini kita cari namanya ya. Ini adalah file yang sudah saya pernah download ya sebelumnya.
Ini kita kasih nama save. Jadi ini ada sudah datifnya. Kemudian in CRS ini koordinat referensi sistem ya, PSK WBS 84, kemudian extendnya sudah. Jadi teman-teman sebelum save raster biasanya harus kita jump to layer aja biar extendnya langsung otomatis diisi di sini kalau kurang layer ya. Kemudian untuk resolusinya layer, karena kita tahu ini adalah cedera Landsat 8, kan biasanya resolusinya tadi sudah kita ukur adalah 15 meter. Nah ini, namun ini dalam bentuk degree ya, horizontal dan vertikal, karena koordinat sistemnya adalah menggunakan WGS ya, geografik seperti itu. Nah bagaimana kita merubah satuan meter ini ke degree, jadi itu derajat ya. Jadi kita akan menggunakan, jadi ada webnya juga yaitu OpenDAM ya. Jadi ini meter converter. Jadi penjelasannya gampang seperti ini ya. Jadi ini adalah misalnya bumi, jadi di latitude 60 derajat ini, 1 derajat itu bisa maksudnya itu adalah panjangnya adalah 15,4 meter, namun di latitude 40 derajat 1 derajat itu bisa 23,6 meter, jadi seperti itu. Jadi adalah itu tadinya ada latitude atau ekuator seperti itu. Nah untuk kita tahu cara mengisinya adalah jadi seperti ini, enter meter kita isikan dengan 15 karena resolusinya 15 meter. Kemudian latitude-nya kita isikan sesuai dengan yang ada di sini ya. Jadi ini latitude-nya adalah 8 derajat. Jadi nota tersebut ya, latitude atau lintang 8 derajat. Kemudian kita calculate arc-con. Jadi ini udah lengkap ya, 15 meter, kilometer, arc-con, arc-minute, dan degree. Kita perlu degree-nya aja, jadi kita copy ya. Kita copy, ini kita klik tahan, kita geser sampai ke select semua, kita copy, kemudian balik lagi ke QuantumGIS, horizontalnya kita paste, kemudian ini paste ya. Jadi kurang user definite, jadi kita sudah mendefinisikan resolusinya seperti ini dalam degree. Oke, kita okekan kalau sudah. Jadi bergerak, kita tunggu saja. Ya ini sudah muncul ya, ada Bali 2 di sini. Oke, kita coba lihat aja. Ini Bali, ini yang dari server, kemudian yang ini dari kita download. Seperti ini. Untuk resolusinya bisa kita cek panjangnya. Sama ya, 15 meter ya. Jadi seperti ini TIFF-nya. Citra Landsat. Kenapa tidak berbayar tadi? Karena emang bisa kita download sendiri ya. Jadi bisa kita dapatkan gratis dengan menggunakan map service ini. Kita rubah ke Geotiff menggunakan ONS di QuantumGIS. Oke, jadi begitu ya teman-teman cara membuatnya, cara memperolehnya. Dulu itu data spot kalau nggak salah bisa kita peroleh juga secara gratis, namun sekarang ini seperti yang teman-teman tadi baca juga, lihat juga emang data spot 7 dan 6 itu sudah
harus berbayar ya, atau tidak bisa kita dapatkan lagi secara gratis. Kalau maupun gratis kita harus mendapatkan ID passwordnya yang bisa didapatkan setelah kita mengontak teman yang ada di lapan. Jadi seperti itu ya urutannya. Dulu di 2018-19 itu sudah kita bisa dapat data spot 67 ya gratis dengan cara yang sama seperti ini, namun sekarang sudah tidak bisa lagi. Nah, untuk ini citra ini bisa teman-teman pakai khususnya untuk RT RW provinsi ya. Jadi untuk RT RW provinsi ini citra ini bisa dipakai sebagai sumber datanya. Nah, kemudian karena untuk RTW provinsi yaitu skalanya adalah 1/250.000 ya. Jadi citra untuk Lansir 8 ini bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan peta dasarnya. Jadi sudah cukup jika dipakai sebagai sumber data untuk membuat peta dasar. Nah, kemudian untuk bagaimana dengan RT RW kabupaten? Untuk RT RW kabupaten harus memakai data spot 67 untuk yang resolusi tinggi ya, tadi yang disebutkan di latar ini. Yang untuk RT RW kabupaten itu bisa untuk tinggi ya, citra satelit resolusi tinggi spot 567 Ikonos. Jadi ini sudah di atas 6 meter ya, ini spot 67 ya, biasa dipakai adalah spot 67 yaitu dengan resolusi spasialnya adalah 6 meter. Untuk RT RW kota biasanya memakai resolusi satelit citra yang sangat tinggi seperti PLEDS, GeoEye atau Kuiper dan WebView. Untuk RDTR juga sama, memakai citra satelit resolusi sangat tinggi PLEDS, GeoEye, Kuiper dan WebView. Jadi seperti itu ya untuk penggunaannya. Jadi untuk RW provinsi, untuk kabupaten kota ini untuk RDTR, ini atau RTW kota dan RDTR. Jadi untuk kabupaten ya. Nah, untuk Sentinel 2, jadi ada kalau nggak salah itu di dalam peraturan Permen ATR ya yang nomor 2018 itu untuk RT RW kabupaten itu bisa menggunakan sumber data yang resolusi spasialnya 10 meter. Nah, Sentinel 2 ini adalah sumber data yang resolusi spasialnya 10 meter. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan Sentinel 2 untuk membuat RT RW kabupaten kota akan saya jelaskan di video berikutnya ya. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini. Bila ada saran atau masukan silakan kirim ke kolom komentar, tuliskan di kolom komentar. Bila ada perkataan yang salah mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.